السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah NU Tashwiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus Romo Kiai Haji Mustafa Imron SHI. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Dewan Pembina, Dewan Asatid Madrasah Aliyah NU Tashwiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus, serta rekan-rekan peserta didik baru yang senantiasa sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara Matsama tahun 2020. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan peserta didik baru atau santri baru MANU Tashwiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus, pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara atau memandu jalannya materi, yaitu materi keaswajaan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nur Hamim LCPGD. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Aliyah NU Tashwiqut Thulab Salafiyah TBS Kudus pada bidang kurikulum. Berikut biodata beliau secara singkat. Bapak Kiai Haji Nur Hamim LCPGD lahir di Kudus pada tanggal 1 Juni tahun 1978. Beliau beralamat di Desa Japan, RT 12, RW 2, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dengan kode pos 59353. Nomor HP beliau silahkan bisa dicatat 081 576 86950. Riwayat pendidikan beliau: yang pertama, SD Negeri 2 Japan, lulus pada tahun 1990. Yang kedua, MI Raudhatut Thalibin Japan, lulus pada tahun 1991. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di MTS NU TBS Kudus dan lulus pada tahun 1994. Setelah dari MTS TBS, beliau melanjutkan di MAK NU TBS Kudus dan lulus pada tahun 1997. Setelah dari TBS, beliau melanjutkan di Al-Azhar University Mesir dan lulus pada tahun 2001. Setelah dari Al-Azhar Mesir, beliau melanjutkan di International Institute of Islamic Studies Kairo dan lulus pada tahun 2003. Pengalaman organisasi beliau adalah PCI NU Mesir. Yang kedua, Fatihah atau Forum Kajian Intensif Ilmu Hadis Kairo. Yang ketiga adalah ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang keempat adalah MWC dan PCLP Ma'arif Kudus. Moto hidup beliau, life is only, make it have meaning.
tertandatangani beliau. Untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi, dan sepenuhnya saya persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Nur Hamim LCPGD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal ulama al-ajilla wal masyayikh an-nubala wal habaib an-nujaba. Wa fil muqaddimah fadilatul syekh al-hajj Muhammad ulil nuha arwani wa fadilatul syekh al-hajj Muhammad ulil albab arwani wa fadilatul syekh al-hajj Muhammad arifin fanani, fadilatul syekh al-hajj Muhammad Hasan Fauzi wa fadilatul syekh al-hajj Mustafa Imran, fadilatul syekh al-hajj Ahmad Arwan, fadilatul syekh al-hajj Ahmadi Abdul Fattah, fadilatul syekh al-hajj Munfaat Abdul Jalil. Segenap panitia Matsama tahun 2020 yang kita banggakan, yang kita hormati, tidak lupa santri-santri baru Madrasah Aliyah NU TBS Kudus, semuanya yang kita sayangi, yang kita banggakan, dan tentu saudara moderator yang kita hargai. Materi yang akan kita sampaikan adalah keaswajaan. Sebelum kita masuk lebih detail, kita harus tahu sejak awal dalam kajian bahasa Indonesia, tambahan ke di depan dan akhiran an di belakang itu menunjukkan bahwa asyai al-muta'alliq bi, sesuatu yang berhubungan dengan keindonesiaan, itu hal-hal seputar atau hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia. Ke-TBS-an berarti hal-hal seputar dan yang berhubungan dengan TBS, maka keaswajaan juga hal-hal dan seputar istilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja. Perlu diketahui karena waktu yang memang juga terbatas, saya akan menyampaikan 3 atau 4 poin untuk sedikit bekal santri-santri baru Madrasah Aliyah TBS Kudus. Yang pertama, bahwa agama kita, agama Islam, yang awalnya berarti terrepresentasikan di dalam Al-Quran dan hadis, kandungan agama atau muhtawayatuddin, kandungan agama secara umum itu bisa kita bagi, kelompokkan menjadi 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah ini adalah al-janib an-nadhari awil janib al-fikri. Akidah itu nanti adalah sisi pemikiran, sisi pemikiran, al-janib al-fikri. Syariat adalah al-janib al-amali, sisi praktis agama. Nanti sholat, puasa, haji, zakat itu diantara sisi praktis atau al-janib al-amali. Lalu yang ketiga, akhlak, itu masuk al-janib an-nafsi, hubungannya dengan hati, hubungannya dengan etika, hubungannya dengan moralitas. Lalu di dalam itu secara umum, di dalam kajian akidah lewat Al-Qur'an, dimulai dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an membawa 2 metode besar di dalam masalah akidah, yang metode ini berlaku berjalan seimbang, berjalan seirama, senada, beriringan. Yang pertama, bina'ul aqidah as-sahihah. Al-Qur'an ini Allah mewahyukan kepada Kanjeng Nabi untuk membangun akidah yang benar, untuk membangun, untuk mengawal akidah yang benar. Al-aqibinaul aqidah as-sahihah.
dengan semua perangkatnya nanti dalam membawa dan menjaga, merawat dan meruat akidah yang benar. Lalu metode Al-Quran yang kedua adalah hadmul aqaid al-batilah. Kalau akidah yang benar dibangun, dijaga, dirawat dan diruat, maka pada saat yang sama Al-Quran hadmul aqaid al-batilah, menghancurkan, mengkanter, membuang, mengebiri akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran yang batil, yang salah. Itu sebagai prolog untuk kita masuk di poin pertama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu istilah yang terambil dari hadis-hadis Nabi. Dalam hadis yang sangat terkenal, banyak ulama memberi kategori hadis ini masuk dalam kategori hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi banyak, dari rawi banyak, dari rawi banyak, dari rawi banyak, dari sahabat banyak, dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat itu. Nanti kalian di madrasah ketika sudah masuk nanti di antara kitab keaswajaan yang atau kitab aswaja yang dipelajari adalah fal faraidu saniyah itu. Nanti di bab pertama disebutkan hadis tadi. Intinya di situ baginda Rasul bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, adapun Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, dan umatku, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha atau kulluhum finnar illa wahidah, semuanya nanti di neraka kecuali satu. Maka pada saat itu para sahabat qalu waman atau waman an-najiyah ya Rasulullah, sinten, siapa yang nanti masuk surga, siapa yang nanti terselamatkan dari siksa neraka. Maka jawaban Nabi pada saat itu ada beberapa redaksi, ada beberapa versi. Yang pertama jawaban Nabi, siapa sih yang selamat itu? Maka jawaban Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang kelompok golongan yang selalu berpegang teguh, yang selalu ngestoake sunnahku dan sunnah sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi, maka itu satu. Artinya bahwa siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat jawaban Nabi tadi berarti adalah golongan yang mengikuti ajaran atau sunnah baginda Rasul dan sunnah para sahabat. Di lain redaksi, Nabi lalu menegaskan dengan redaksi yang lebih lugas ketika mengatakan siapa yang selamat baginda Nabi, maka jawaban Nabi yang bersama jamaah, yang bersama, ada kata-kata jamaah itu, dan itu dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain. Ahlus Sunnah, kalau sampai Ahlus Sunnah, maka diantaranya di hadis lain Nabi menjelaskan, berpeganglah kalian dengan sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa khalifah rasyidah yang datang setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh itu. Lalu yang masalah jamaah, Nabi pun menegaskan. Nabi menegaskan di hadis lain bahwa alaikum bisawadil a'dam, ikutlah kalian dalam kelompok komunitas yang mayoritas. Itu ditegaskan dalam hadis Nabi. Maka istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara umum berarti nanti adalah orang-orang kelompok umat
yang selalu berpegang teguh pada hadis Nabi, pada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, dan tentunya nanti kembali kepada sunnah para ulama. Itu poin kedua. Maka sangat keliru pada saat orang-orang cuma semangat seakan-akan ahlus sunnah wal jamaah itu yang cuma meniru Nabi, maka akhirnya setiap apa yang belum dilakukan Nabi akhirnya dianggap bid'ah, yang dalam arti dolalah, dan dolalah itu berarti neraka. Contoh yang mutakhir beberapa hari yang lalu, kalau kalian mengikuti betapa ada satu ngustad, saya tidak mengatakan ustad, ngustad, dia tidak di garis bawah niku. Lalu dia membawa mushaf di depan jamaah, mengatakan, ini apa? Ada orang kok kata dia mempraktekkan gini. Ini contoh ini mushaf. Lalu dia mengatakan, ini di sebagian umat membawa mushaf setelah baca langsung dicium, dibolak-balik dicium. Itu apa? Itu bid'ah, tidak ada dalilnya. Nabi tidak pernah melakukan. Itu jelas bid'ah dolalah. Tentang mencium mushaf utamanya setelah kita baca. Itu sebetulnya, lalu dia mengklaim ahlus sunnah katanya. Itu kalau kita tahu sejarah, nanti kalian di TPS akan ada semacam itu, akan pelajari. Nanti akan kalian ketika tahu sejarah menanggapi ngustad tadi, kalian malah akhirnya cuma tertawa sendiri sambil ngopi. Kok tertawa gimana? Memang Kanjeng Nabi itu tidak pernah mencium mushaf. Mengapa tidak pernah mencium mushaf? Memang pada masa Nabi belum ada mushaf. Jadi yang dicium apa? Karena memang di masa Nabi itu belum ada mushaf. Al-Quran, wahyu Al-Quran itu masih di berbagai media. Zaman Nabi sampai kapundhut itu masih di berbagai media. Ada yang di lempeng batu, ada yang kulit, ada yang di pelepah kurma. Itu belum termushafkan. Mushaf itu nanti maksudnya lembaran-lembaran itu disatukan, dibukukan, itulah mushaf. Zaman Nabi belum. Maka Nabi memang tidak pernah mencium mushaf karena memang belum ada mushaf ya. Jadi saya kadang-kadang ketika semacam itu ya akhirnya bisa afala yaqilun, kita bisanya semacam itu. Satu, mushaf itu baru ada. Mushaf ya, lain dengan Al-Quran, dengan wahyu, harus dipahami, jangan dipahami. Mushaf itu nanti artinya lembaran-lembaran atau yang menuliskan kalam-kalam ilahi wahyu Nabi lalu dibukukan. Terbukukannya, terkodifikasinya menjadi mushaf itu baru ada di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu saja nanti lewat prosesnya panjang sekali tentu, karena ini bukan ulumul Quran, tidak saya jelaskan saat ini, nanti di lain kesempatan kita jelaskan karena waktu juga. Lalu nanti pada masa Sayyidina Utsman baru nanti menyatukan qiraah secara umum, qiraah biar menjaga persatuan umat. Lalu pada saat itu Sayyidina Utsman ketika belum ada titik harokat, belum ada. Maka orang-orang yang mengajak, wah ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah tok, itu nanti seandainya maksudnya itu ke zaman Nabi, saya yakin tapi suudon gede, saya yakin tidak akan bisa itu membaca Al-Quran. Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat, tanpa tasdid, itu nanti baru pada masa Sayyidina Ali dimulai. Lalu nanti berkembang lagi untuk harokat dan yang lain itu pada tahun 100 lebih Hijriah. Itu istilah ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu siapa? Jamaatul sahabah wa jamaatul ulama. Maka ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kelompok yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, sunnah para sahabat, dan dilanjutkan dengan para ulama yang notabene-nya adalah warasatul anbiya. Itu poin pertama selesai. Lalu bagaimana istilah yang ahlus sunnah wal jamaah yang kita pegang ini? Atau kalau di kalangan kita nanti karena setiap orang saat ini bisa mengklaim saya ahlus sunnah dan ditambah wal jamaah, akhirnya sebagian masyayikh kita menambah ahlus sunnah wal jamaah Nahdiyah itu.
sejarahnya sangat unik. Unik itu nanti ada sejarah yang bolak-balik. Ketika masa zaman sahabat Rasyidah, Khulafaur Rasyidin, intinya secara akidah terselamatkan, dalam koridor umat masih terjaga. Lalu pada masa tabi'in, di antara murid kinasih murid utama Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini nanti ini salah satu tokoh tabi'in, era tabi'in, semasa dengan Imam Abdullah bin Mubarak, semasa dengan Imam Muhammad bin Sirin, semasa dengan Imam Sa'id ibnul Musayyab, semasa dengan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah dan yang lain. Imam Hasan Al-Basri, dari nama Al-Basri ini, itu berarti nisbat ke kota Basrah. Basrah itu berarti salah satu wilayah atau saat ini provinsi di Irak. Itu yang meneruskan di antara, lalu yang punya konsep dalam tasawuf al-khauf war-roja. Satu saat beliau dalam pengajian rutinnya di Masjid Agung Basrah. Lalu pada saat itu, jadi beliau meninggal itu tahun 110 Hijriah. Lalu pada saat itu ada seorang yang salah satu yang hadir di majelis lalu bertanya, "Ya Imam, dhuhara fi zamanina jama'atun yukaffiruna murtakibal kabirah wa humul khawarij wa jama'atun yurji'unal hukma alaih wa hum al murji'ah." Wahai Imam, saat ini di masa ini muncul kelompok orang-orang yang mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yaitu Khawarij. Ada lagi kelompok, sebagian kelompok semuanya dipasrahkan, dikembalikan kepada Allah. Semuanya bahasanya sendiri mau impandum, yaitu kelompok Murji'ah. Bagaimana pendapat Anda? Akhirnya pada saat itu ada pertanyaan, intinya yang ditanyakan ada bagaimana pendapat jenengan Imam tentang pelaku dosa besar. Apakah kafir, apakah tidak, atau bagaimana? Sebelum Imam Hasan Al-Basri ini menjawab, lalu tiba-tiba salah satu muridnya, salah satu murid beliau yang bernama Wasil bin Atha, tiba-tiba berdiri sambil mengatakan, "La ana la aqulu inna sahibal kabirah mu'minun mutlak wala kafirun mutlak bal huwa fi manzilatin bainal manzilatain." Kalau saya, pendapat saya mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir secara mutlak, tapi juga tidak mukmin secara mutlak, tetapi dia nanti ada di satu tempat di antara dua tempat. Maksudnya di tempat yang di antara surga dan neraka. Di surga juga tidak, tapi di neraka juga tidak. Akhirnya setelah itu dia langsung pergi ke pojok ruangan tersendiri, lalu diikuti oleh beberapa orang yang setuju pendapat dia. Lalu pada saat itulah Imam Hasan Al-Basri dawuh, "I'tazala anna Wasil ibnu Atha." Oh, Wasil bin Atha sudah menyendiri, dia sudah punya pendapat sendiri, dia sudah tidak sejalan dengan saya, maka berarti dia sudah tidak menjadi pengikut saya. Disitulah mulainya ada Wasil bin Atha itu akhirnya dinobatkan sebagai peletak dasar kelompok Mu'tazilah itu di sana. Mu'tazilah itu kan arti aslinya adalah orang yang menyendiri. Maka bahasa diambil dari kata-kata Imam Hasan Al-Basri, "I'tazala anna Wasil bin Atha." Dah berjalan waktu, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan tetap masih mayoritas. Sampai ganti, jadi tadi yang murid pendiri Mu'tazilah itu adalah murid Imam Ahlus Sunnah. Berjalanan waktu, ternyata ajaran Mu'tazilah ini mencapai puncaknya pada masa Abu Ali Al-Jubai yang meninggal nanti tahun 303 Hijriah. Abu Ali Al-Jubai ini adalah guru
dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau tadi Wasil bin Atha itu murid dari Imam Hasan Al-Basri, ini gantian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini murid dari Abu Ali Al-Jubai. Bahkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini berarti pertama selama 20 tahun, wakilah 40 tahun ini menjadi murid utama dan dikader betul, disiapkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Mu'tazilah setelah Abu Ali Al-Jubai. Jadi murid kinasih, santri yang paling diandalkan di kalangan Mu'tazilah pada saat itu, dengan guru besarnya Abu Ali Al-Jubai. Tetapi sampai pada satu masa, pada satu saat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini mendapat bermimpi bertemu Rasul. Dan tentu mimpi orang soleh itu adalah juz'un min sittatin wa sab'ina juz'an minan nubuwah. Ketemu Nabi itu pasti berarti ketemu betul walaupun di dalam mimpi, karena man ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Orang yang bermimpi bertemuku di dalam tidur, maka sungguh dia betul-betul bertemu denganku, kata sabda Nabi, karena syaitan tidak bisa untuk mengembo-ngembo. Apa bahasa ngembo-ngembo itu? Menirukan. Meniru menyerupai aku, tidak bisa. Dalam mimpi itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mendapat wasiat langsung Nabi untuk mengkaji lagi lebih mendalam ajaran Mu'tazilah yang sudah berpuluh tahun dipelajari itu. Akhirnya betul setelah mimpi itu, beliau yang tadinya 100% loyalitas kepada sang guru yaitu Abu Ali Al-Jubai, maka akhirnya mulai memikirkan, mengkaji ulang pemikiran Mu'tazilah. Di antaranya, karena yang paling inti di Mu'tazilah nanti ada 5, di antaranya yang dikaji yang betul adalah pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu wajib dan harus melakukan yang terbaik bagi hambanya. Harus, bahasanya al-qaul biwujudi fi'lis salahi wal aslah ala Allahi li'abdin. Wajib bagi Allah, jadi Allah diwajibkan, Allah wajib untuk harus melakukan hal yang baik dan terbaik bagi hamba. Akhirnya dikaji betul, lalu di dalam ketika Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sudah mantap meneguhkan hati bahwa banyak ternyata setelah dikaji dengan seksama kajian dan ajaran Mu'tazilah yang tidak senada seirama, maka akhirnya di satu majelis Imam Abul Hasan Asy'ari bertanya kepada Abu Ali Al-Jubai, sang guru pada saat itu. Pertanyaannya adalah, wahai guru, jika ada 3 saudara, 3 orang bersaudara, lalu yang satu mata ahaduhum kabiron muti'a wal akharu kabiron asya wasalisu sagiran, kemana mereka bertiga? Ada 3 saudara mati, yang satu ini mati pada saat sudah dewasa dan mati dalam kondisi patuh atau taat. Yang kedua mati sudah dewasa tapi dalam kondisi maksiat. Yang ketiga mati dalam keadaan kecil belum balik. Kemana rumah keabadian bagi ketiganya? Maka pada saat itu Abu Ali Al-Jubai menjawab, itu nanti berarti yang pertama, al-awwalu yusabu bil jannah wasani yu'aqabu bin nar wasalisu la yusabu wa la yu'aqab. Tadi berarti yang pertama itu orang yang meninggal dewasa dalam kondisi taat, maka dia akan mendapat surga, masuk surga. Lalu yang kedua, orang yang meninggal dewasa tapi dalam kondisi maksiat, maka masuk neraka. Dan orang yang anak kecil tadi yang ketiga, dia tidak dapat pahala, juga tidak disiksa, tidak di surga, tidak juga di neraka. Karena konsep tadi, konsep manzilah bainal manzilatain.
Akhirnya ganti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjawab atau bertanya lagi, meneruskan pertanyaan. Wahai Syekh, wahai guru, seandainya yang ketiga tadi adalah orang yang meninggal masih kecil. Seandainya anak kecil yang mati tadi lalu mengadu kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabbi, lima amittani saghiran fama abqaitani fa'uti'ak fa'udkhulul jannah, mada qala rabbu. Jika seandainya yang meninggal mati kecil itu bertanya kepada Allah, wahai ya Allah, mengapa engkau matikan aku dalam kondisi kecil? Bukan mengapa aku tidak diberi usia panjang, lalu nanti aku patuh taat kepadamu, dan akhirnya aku nanti bisa masuk surga. Kalau sini kan saya tidak, walaupun tidak masuk neraka, tapi tidak masuk surga. Nah, bagaimana jawaban Allah? Jadi Imam Abul Asy'ari bertanya lagi pada gurunya, bagaimana seandainya yang ketiga, yang anak kecil tadi protes kepada Allah, mengapa ya Rabbi, ya Allah, mengapa engkau mematikan aku dalam kondisi kecil, kok tidak diberi usia panjang, lalu nanti saya taat, lalu nanti saya masuk surga? Itu kan lebih bagus bagi saya. Akhirnya Abu Ali Al-Jubai menjawab, masih bisa menjawab, gini, maka nanti ketika ada pertanyaan anak kecil, maka Allah menjawab, wahai anak kecil, inni a'lamu annaka law kabarta asaita fatadkhulun nar fakanal aslahu laka anta mutasaghiran. Nanti Allah akan menjawab, wahai anak kecil, aku tahu dalam ilmuku, dalam pengetahuanku, jika aku memanjangkan usiamu, maka kamu nanti pada saat dewasa itu menjalankan maksiat. Maka yang lebih aslah, yang lebih baik bagi kamu, aku matikan dalam kondisi kecil. Walaupun tidak masuk surga, tapi minimal tidak masuk neraka. Nah, masih dijawab, bisa menjawab. Oke, itu bisa diterima. Lalu akhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melanjutkan pertanyaan sebagai sekak matn ini. Lalu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bertanya, fa in qala sani, ya Rabbi lima tamutni saghiran fala adkhulun nar, mada yaqulu Rabb. Dilanjutkan pertanyaan Imam Abul Hasan, wahai guru, seandainya ganti yang kedua. Yang kedua itu orang yang mati dalam kondisi dewasa tetapi maksiat, yang vonisnya tentu neraka. Seandainya yang kedua protes kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau tidak mematikanku, tidak mewafatkanku dalam kondisi kecil? Mengapa harus dewasa dan akhirnya saya maksiat dan akhirnya saya masuk neraka? Mengapa engkau tidak mematikanku dalam kondisi kecil, akhirnya nanti saya tidak masuk neraka, walaupun juga tidak masuk surga? Bukankah itu lebih baik? Bukankah itu al-aslahuli, lebih baik bagiku? Apa yang dikatakan Allah, wahai guru? Maka pada saat pertanyaan yang ketiga itu, fabuhidal al-Jubai, maka terdiam 1000 bahasa itu Abu Ali Al-Jubai, tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka sejak itu Imam Al-Asy'ari langsung di depan semua murid Abu Ali Al-Jubai mengatakan, sekarang ana bariun, mulai hari ini saya tidak ada hubungan sama sekali dengan ajaran yang disampaikan Abu Ali Al-Jubai. Lalu setelah itulah beliau fokus untuk mengkaji ulang ajaran-ajaran yang diterima dari gurunya tadi Abu Ali Al-Jubai, dan akhirnya beliau malah diakui di semua ulama dunia Islam sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama nanti di daerah lain Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Itu sejarah singkat nanti perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari istilah perjalanannya, dan setelah itu tentu akhirnya ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu dibawa, ditransfer, dijaga oleh ulama-ulama mayoritas yang
dunia itu. Kita kenal nanti siapa ulama-ulama itu, banyak sekali ulama-ulama yang nama-namanya kita kenal semuanya itu. Mulai Imam mulai imam-imam yang kita kenal. Nanti kalau sanadnya, adapun sanad keilmuan atau silsilah intelektual, nanti akan kita sampaikan pada lain kesempatan karena waktu membatasi kita. Untuk intinya, untuk di era modern, Jamaatul Muslimin yang dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar, Al-Imamul Akbar Syekhul Azhar, pada konferensi internasional yang terakhir menegaskan bahwa yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok, dan ini juga kurikulum Al-Azhar, dan nanti akan kita lihat betapa itu persis dengan yang kita miliki, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nanti kelompok umat yang di bidang akidah atau tauhid mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di bidang fikih adalah kelompok yang mengikuti Madzhabul Arba'ah, Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, Imam Malik bin Anas madhab Maliki, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan madhab Hanabilah atau Hambali. Lalu di bidang tauhid, di bidang tasawuf adalah kelompok umat yang mengikuti Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali serta Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini terangkum betul di konferensi internasional, dan ini adalah manhaj Al-Azhar, dan ini juga yang kita pegang di Indonesia, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita. Amma ba'du, spesifik poin terakhir untuk madrasah kita tercinta, Madrasah TBS Kudus. Karena sejak awal madrasah kita ini dibangun oleh satu dengan masyayikh, yang masyayikh itu kolaborasi indah antara masyayikh alumni Timur Tengah, yaitu alumni Al-Azhar Asy-Syarif, lalu alumni Hijaz, Makkah, Madinah, dan alumni di pondok-pondok pesantren Nusantara. Artinya sejak awal madrasah kita memang dibangun di atas pondasi aswaja. Maka visi madrasah TBS untuk saat ini adalah tidak akan meninggalkan dan menanggalkan keaswajaan, dan itu termaktub di dalam visi nyata, yaitu tangguh dalam imtak, unggul dalam iptek, terdepan dalam prestasi, berwawasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi visi madrasah. Visi itu berarti tujuan, cita-cita yang hendak dicapai. Maka pengurus yayasan, pengurus madrasah menformulasikan langkah-langkah atau misi untuk mewujudkan visi itu, agar visi tangguh dalam imtak, unggul dalam iptek, terdepan dalam prestasi, berwawasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul nanti bisa terefleksikan, terwujudkan, terejawantahkan pada diri keluarga besar atau baik alumni maupun santri-santri madrasah TBS Kudus. Maka akidah tauhid harus menjadi pondasi, tetapi juga di lain sisi kita pun selain al-muhafadzah 'alal qadimi shalih juga harus wal ahdu bil jadidil aslah. Maka inovasi-inovasi juga harus diambil untuk semakin terbumikannya, semakin terintegralnya visi dan ajaran Ahlus Sunnah di hati setiap alumni dan keluarga besar Madrasah TBS Kudus. Maka intinya nanti kalian di madrasah ini masuk ke jenjang Madrasah Aliyah TBS Kudus, kita berharap ke depan kalian betul-betul menjadi kader-kader penerus para masyayikh, para ulama. Nanti setelah menjadi ulama masyayikh berarti penerus dan perjuangan para anbiya, para rasul, para nabi. Dan kami berharap
pondasi dikokohkan, skill ataupun maharah atau kemampuan kalian dikembangkan, dan nanti harus ada unggul dalam prestasi di sana. Sebab ke depan kami berharap santri-santri TBS itu nanti bisa berada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Kalian harus ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Artinya apa? Nanti semua job-job, semua profesi itu ada dari santri TBS ini yang mengisi secara profesional, tapi tidak kemana-mana. Artinya basicnya tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, basicnya adalah tetap akidah TBS kita tercinta. Dengan demikian dan tahadus bin nikmah, kalian harus tahu, kakak-kakak kelas kalian, senior-senior kalian saat ini alhamdulillah sudah tersebar di berbagai pekerjaan, jabatan, posisi, dan itu kita harapkan juga cita-cita ke depan akan kalian bisa meneruskan itu. Ada yang sudah di Kementerian Agama Pusat, ada yang ada di Kementerian Luar Negeri Pusat, ada yang di bagian Irjen, ada yang di bagian hukum, dan yang lain dan yang lain. Tentu yang punya pengasuh pesantren itu juga wajib harus ada, karena di situ memang identitas kesalafihan kita harus kita jaga. Saya kira sedikit yang kita sampaikan, semoga bisa menjadi sedikit bekal kalian masuk ke pintu gerbang Madrasah Aliyah TBS Kudus. Sekali lagi selamat belajar, selamat mengaji, selamat mangsukaweruh, dan tentu selama niat kalian benar, insya Allah kalian akan bisa menerima banyak dari para masyayikh, para kiai kita. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah materi keaswajaan yang telah disampaikan oleh beliau. Kesimpulannya adalah, yang pertama, aswaja adalah kelompok umat yang memegang teguh ajaran Nabi, sahabat, dan ulama. Yang kedua, Madrasah TBS menjadikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai visi utama yang diharapkan mendarah daging pada seluruh keluarga besar Madrasah TBS. Dan untuk rekan-rekan peserta didik baru semuanya, ada pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu yang pertama, apa saja yang kalian tangkap tentang materi keaswajaan ini? Yang kedua, siapakah aswaja? Nah, silahkan bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa dikasih nama lengkap. Demikianlah penyampaian materi keaswajaan yang telah disampaikan oleh beliau. Mungkin dari saya selaku moderator yang memandu jalannya materi ini memohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun perilaku. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.